Kalian pada sadar nggak sih kalau isi dari berita atau trending topik saat ini itu banyak yang nggak penting? Ngebahas masalah Uya Kuya yang konflik sama Mbak Erla. Enggak, gue cuman... berarti bukan buat gue ya? Ngomongin Aldi Taher yang mau jadi capres Amerika. Saya Aldi Taher mendeklarasikan diri, Bismillah, insya Allah maju jadi presiden Amerika Serikat. Sampai perihal perselingkuhan para artis yang bikin perut mual. Ya salah kita sendiri sih kenapa mau nonton pemberitaan-pemberitaan yang kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi, tiap buka Instagram, TikTok, YouTube isinya begituan semua. Lama-lama kan jadi runtuh juga hati ini. Baca berita bukannya nambah ilmu tapi nambah dosa. Apes. Tapi di antara banyak banget berita yang beredar, ada beberapa berita yang patut untuk dikulik lebih dalam lagi dari sisi entrepreneur dan konten kreatifnya. Berita apa aja sih itu? Langsung aja simak konten kali ini. Pasti kamu udah pada tahu kalau baru-baru ini McDonald baru aja melaunching BTS Meal, yaitu produk kolaborasi antara McDonald dengan grup boyband asal Korea Selatan BTS. Yang banyak diberitakan media adalah para ARMY, sebutan para fans militan BTS, begitu antusias untuk mendapatkan BTS Meal ini. Itu yang mengakibatkan antrian panjang para ojol di hampir seluruh gerai McD Indonesia. Ojol sempat pada ngamuk karena pesanannya nggak segera dilayani. Dan bahkan, kabarnya ada beberapa kedai McD yang dipaksa tutup karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Buat kita yang nggak paham dunia per-K-popan, ini jelas aneh dan kurang kerjaan. Buat apa harus mengeluarkan effort yang sebegitunya hanya untuk mendapatkan nugget? Bukan nugget bahkan, tapi packaging berlogo BTS. Sabar, kita nggak bisa judge lah kalau masalah itu, karena kesukaan tiap orang kan beda-beda dan itu wajar aja. Makanya kali ini yang akan kita bahas bukan antusias para K-popersnya, tapi cuan dibalik kerjasama itu. Yeah, we're here for the BTS Meal. Pasti semua pada tahu kan kalau pihak McDonald harus membayar sebesar 127 miliar kepada BTS untuk campaign BTS Meal ini. Wait. Yang dijual cuma nugget tapi harus membayar 127 miliar hanya untuk 1 bulan kerjasama? Pertanyaannya, kira-kira McDonald bisa balik modal nggak sih? Coba kita berandai-andai. Di Indonesia ada sekitar 200 gerai McDonald's. Harga BTS Meal adalah 51.000. Memang kabarnya nggak semua gerai McDonald menjual BTS Meal ini. Jadi Anda yang menyediakan BTS Meal separuh gerainya saja dan dalam sehari mampu terjual 1.000 paket per gerai, maka omset yang didapat bisa sekitar 5,1 miliar. Wow. Dan jika dikalikan dengan kontrak kerjanya 30 hari, maka omset yang didapatkan sebesar 153 miliar. Besar banget kan? Itu baru di Indonesia aja loh, belum di 48 negara lain yang juga mempromosikan BTS Meal ini. Ingat, itu cuma perkiraan keuntungan omset kasarnya aja loh ya, belum dari berbagai aspek keuntungan intangible-nya. Bayangin aja, sejak BTS Meal ini di launching, ada ribuan exposure dari para influencer dan media secara gratis yang membuat konten mengenai BTS Meal ini. Contohnya konten dari Siska Cole di TikTok yang sudah tembus 19 juta views lebih. Ibarat kata, konten-konten itulah yang kemudian mempromosikan McDonald's secara gratis. Biasanya kalau artis bikin konten dibayar dengan harga yang mahal, ini bisa loh mereka dapatkan secara gratis. Nggak heran kalau brand engagement McDonald bisa meningkat drastis setelah ini. Sebagai perbandingannya, beberapa waktu yang lalu McDonald juga pernah bekerja sama dengan Travis Scott dengan nilai kerjasama $5 juta. Dari hasil kolaborasi itu, McDonald bisa mendapatkan $15 juta. Padahal kalau dibandingkan lewat jumlah followernya di Twitter, BTS memiliki 34,5 juta pengikut, sedangkan Travis hanya memiliki sekitar 10 jutaan. Belum lagi di media sosial lainnya. Seharusnya McDonald bakal lebih cuan sih dengan menjual BTS Meal kali ini. Gimana pendapatmu? Share di kolom komentar ya. Berita kedua yang belakangan ini juga viral adalah pertarungan antara Floyd Mayweather versus Logan Paul. Yang membuat ajang tinju ini viral adalah karena kedua orang itu memiliki profesi yang berbeda satu sama yang lain. Dan sebenarnya bukanlah hal yang normal kalau mempertemukan mereka di ring tinju. Floyd Mayweather sejak kecil sudah jadi atlet tinju, bahkan sempat berlaga di Olimpiade hingga akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia tinju profesional. Sebagai petinju, Mayweather dikenal sebagai sosok yang cukup legendaris dengan berhasil pensiun dengan rekor tak terkalahkan. Padahal sepanjang karirnya, Doi telah menghadapi puluhan petinju dengan nama besar seperti Oscar De La Hoya, Juan Manuel Marquez, Shane Mosley, hingga Manny Pacquiao. Jadi lawannya itu bukan petinju ecek-ecek antar RW. Sedangkan Logan Paul hanyalah sosok YouTuber yang memiliki 23 juta subscriber dan hanya pernah mencoba bertanding tinju dengan sesama YouTuber lainnya. Dan itu pun kalah. Meski Mayweather sudah pensiun dan berumur 44 tahun, menjatuhkan seorang amatir di ring tinju itu
nggak sulit lah. Lantas pertanyaannya, kenapa Mayweather mau meladeni cecunguk baru di dunia tinju seperti Logan Paul itu? Logan Paul sih enak, bisa mendompleng popularitas. Kalau dia menang dapat nama dan uang, tapi kalau kalah reputasinya juga nggak bakalan hancur karena yang dia lawan adalah petinju profesional yang punya nama. Bandingkan sama Mayweather yang kalau menang nggak bisa bangga, tapi kalau kalah reputasinya bakalan hancur. Buat apa Mayweather ikut pertandingan seperti itu? Buat apa lagi kalau bukan karena uang? Deal-dealan yang banyak beredar di media dari pertarungan itu, Mayweather mendapatkan 80% dari total fighting price, sedangkan Logan Paul mendapatkan sisanya. Emangnya berapa sih fighting price-nya? 1 miliar, 20 miliar, atau 100 miliar? Kalau yang ada di otak kalian masih miliaran, salah besar. Karena fighting price-nya adalah 1,4 triliun. Gila banget gak tuh? Tanding tinju cuma beberapa jam doang bisa dapat duit triliunan. Buat yang gak tahu, fighting price itu dapatnya dari mana? Itu semua berasal dari sponsor, pay-per-view, ticketing, broadcast, dan lain sebagainya. Terus kenapa fighting price-nya bisa segede itu? Padahal ini kan cuma pertandingan eksibisi. Yang tanding juga nggak seimbang pula. Inilah keahlian dari Mayweather dan Logan Paul, meningkatkan animo masyarakat. Buat yang mengikuti olahraga tinju, pasti paham betapa sensasionalnya Mayweather ini. Dia terkenal cinta uang dan paham betul bagaimana meningkatkan animo masyarakat. Tahun 2015 yang lalu, saat melawan Pacquiao, Mayweather berhasil menggandakan nilai fighting price mereka menjadi 500 juta dolar atau sekitar 7 triliun. Wow, gila nggak tuh? Jadi pertandingan itu seharusnya sudah bisa dilakukan di tahun 2010, waktu Mayweather masih dalam kondisi primanya dan Pacquiao lagi naik-naiknya. Tapi kalau pertandingan itu dilakukan di tahun 2010, maka dia nggak bakalan dapat fighting price segede itu. Dan potensi Mayweather kalah dari Pacquiao juga besar karena saat itu Pacquiao lagi panas-panasnya. Akhirnya dia putuskan untuk membangun tensi selama 5 tahun, ngebacot di media selama 5 tahun agar tensi pertandingannya bakal tinggi. Ingat, fighting price ditentukan oleh animo masyarakat. Makin tinggi animo masyarakat terhadap suatu pertandingan, maka otomatis nilai fighting price-nya juga akan semakin tinggi. Makanya olahraga tinju itu selalu diwarnai dengan tensi pertandingan yang tinggi. Ya emang karena udah disetting kayak gitu, biar duit yang masuk bisa tambah gede, dan makin gede. Dan itulah yang dilakukan Mayweather di pertandingannya sama Logan Paul kemarin. Apalagi Logan Paul juga adalah sosok public enemy yang juga banyak dibenci netizen gara-gara bacotannya. Klop deh, sama-sama pinter membangun tensi pertandingan. Terus gimana hasil pertandingannya? Siapa yang menang? Karena ini adalah pertandingan eksibisi dan gak ada jurinya, jadi pemenangnya ditentukan dari siapa yang bisa meng-KO lawannya. Dan di pertandingan itu, gak ada yang KO. Jadi gak ada yang menang. Semua kayak udah disetting biar gak ada yang dipermalukan. Dan biar juga bisa berpotensi ada pertandingan susulannya. Gila, cerdas banget kan? Ternyata tinju banyak dramanya juga ya. Yang terakhir ada berita tentang saham Coca-Cola yang anjlok gara-gara ulah Cristiano Ronaldo. Singkat cerita, saat sesi wawancara menjelang pertandingan antara Portugal melawan Hungaria, Ronaldo menggeser 2 botol Coca-Cola yang ada di depannya dan menegaskan bahwa dia hanya meminum air putih. Sepintas sih kelihatannya nggak ada yang salah kalau orang yang menggeser botol Coca-Cola itu bukan Ronaldo. Masalahnya ini Cristiano Ronaldo gitu, satu-satunya orang di planet ini yang memiliki follower Instagram lebih dari 300 juta. Justin Bieber, Kendall Jenner, Raffi Nagita lewat mah kalau sama Ronaldo ini. Makanya nggak mengejutkan kalau saham Coca-Cola sampai turun hingga 57 triliun gara-gara perkara geser minuman doang. Gila, Ronaldo bukan kaleng-kaleng mah. But emang segitu berpengaruhnya ya the power of Cristiano Ronaldo ini? Dari data yang aku dapatkan, Ronaldo adalah magnet tersendiri di dunia sepak bola sejak 10 tahun terakhir ini. Bahkan di usianya yang menginjak 34 tahun 2008 Ronaldo mendapatkan kontrak dengan harga fantastis dari Juventus, yakni sebesar 117 juta euro. Sebagai perbandingannya ya, gaji Ronaldo dalam satu musim di Juventus masih lebih besar dari gaji seluruh pemain Fiorentina dalam satu musim. Damn, gila banget gak? Terus apakah Juventus rugi mendatangkan Ronaldo? Jawabannya adalah enggak. Meski prestasi Juventus cenderung menurun sejak kedatangan Ronaldo 3 tahun yang lalu, bahkan tahun ini Juventus harus gagal menjuari Liga. Lah, kok gitu? Coba kita perhatikan ini. Sejak kedatangan Ronaldo ke Juventus, 530.000 jersey Ronaldo terjual dan menghasilkan sekitar 60 juta euro untuk Juventus dan Adidas. Saham Juventus naik sekitar 40% dalam stock market. Pertambahan subscriber Juventus mencapai angka 1,5 juta subscriber di YouTube. Di Instagram juga bertambah sekitar 2,5 juta lebih follower. Buat yang ngomong ala biasa aja, namanya juga pemain bintang. Penambahan segitu ya wajar aja lah. Dengerin dulu, aku ngomong itu belum selesai. Semua hal yang aku sebutkan tadi terjadi hanya kurang dari 24 jam sejak Ronaldo resmi masuk Juventus. Gila nggak tuh?
Sejak kedatangan Ronaldo, harga tiket di kandang Juventus naik hingga 30% dan hampir selalu sold out. Pendapatan sponsor juga meningkat dari 86 juta ke 108 juta euro. Pendapatan merchandise juga meningkat dari yang awalnya 27 juta naik menjadi 44 juta euro. Selama 5 tahun sebelum Ronaldo datang, pemasukan Juventus adalah 420 juta euro. Dan setelah Ronaldo datang, hanya dalam satu musim Juventus mampu menghasilkan penghasilan sebesar 553 juta euro. Bahkan di situasi Covid pun, di saat gak ada penonton yang datang ke stadion, Juventus masih menerima income sebesar 438 juta euro. Jadi buat yang penasaran kenapa Ronaldo cuma menggeser minuman aja sahamnya bisa turun, semoga penjelasan tadi bisa membantu menjawab. Jadi kebayang seandainya Ronaldo bilang Anfaira Marketing mantap, kira-kira perusahaanku ini bisa langsung IPO nggak ya? Aduh, stop dulu deh halunya, back to realita. Pada akhirnya sih, setiap orang berhak untuk memilih apa yang mau mereka minum. Kalau Ronaldo lebih memilih untuk minum air mineral, aku sendiri lebih suka minum AMH Jahe Merah dibandingkan minuman herbal lainnya. Minuman herbal yang mampu menjaga daya tahan tubuh tetap sehat meski sudah melakukan aktivitas seharian. AMH Jahe Merah cocok banget buat para pekerja kayak aku gini yang ingin kesehatannya tetap terjaga. Punya banyak aktivitas, jadi nggak khawatir lagi. Itulah konten-konten yang baru-baru ini sempat viral di media sosial. Semoga berita yang aku bahas ini bisa sedikit menambah wawasan kalian. Biar yang dilihat itu bukan cuma berita viralnya doang, tapi juga paham maksud bisnis dari kejadian itu. Kalau kalian suka sama format konten kayak gini, kasih tahu aku di kolom komentar ya. Mending bikin konten otak-atik mindset kayak biasanya, atau kadang diselingi sama pembahasan konten viral kayak gini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini kalau kamu suka. Bunyikan juga lonceng notifikasinya biar dapat pemberitahuan kalau channel ini upload konten baru. Saya Stefan Purba, until next time, keep struggle.